terhitung hari ini bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Boys and Girl, kembali lagi di Digra TV. Masih bersama Mas Agus Jabo, tokoh pergerakan kita. Hari ini di banyak pemberitaan, detik ini sangat viral antara negara versus Front Pembela Islam. Nah, kita langsung saja meminta pendapat, kajian, analisa dari Mas Agus Jabo sebagai tokoh dan pelaku pergerakan dalam bab agama dan revolusi. Ini bisa dikatakan antara negara versus FPI ini bisa nggak dalam konteks revolusioner? Menurut Mas Jabo seperti apa? Jadi kita harus menarik ke belakang sedikit ya. Ya. Kita coba kritisi tentang gerakan reformasi 98. 98. Dimulai dari situ, Mas ya? Ya. Nah, gerakan reformasi 98 yang dituntut oleh mahasiswa, ya, oleh rakyat itu adalah demokrasi dan kesejahteraan. Ya kan? Karena Orde Baru dianggap tidak demokratis, Orde Baru tidak mampu mensejahterakan rakyat. Jadi hakikat gerakan reformasi 98 adalah demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Nah, akan tetapi setelah demokrasi dibuka, kemudian ada satu kekuatan yang membajak demokrasi itu. Membajak? Membajak. Ya. Membajak demokrasi itu, yang kemudian ada yang menamakan itu oligarki, kekuatan kapital yang bersetubuh dengan kekuatan politik ya. Yang ini menyebabkan banyak orang Indonesia itu belum sejahtera. Belum sejahtera, terus ini mengakibatkan satu kekecewaan dan posisi negara dalam mengambil satu kebijakan politik dalam bentuk undang-undang misalnya, itu dianggap oleh rakyat itu cenderung berpihak kepada kekuatan oligarki. Contoh misalkan yang baru-baru ini terjadi, ya kan, misalkan undang-undang KPK, ya kan, yang menimbulkan gerakan yang sangat luas. Yang kedua, undang-undang Minerba, yang memberikan privilege kepada penambang-penambang besar, kan kapital gitu. Ya, kapital lah ya. Oligarki. Yang terakhir adalah Omnibus Law Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.
Kalau saya katakan ini sebenarnya bukan undang-undang cipta kerja, ini undang-undang investasi. Melanjutkan undang-undang nomor 25 tahun 2007. Ya, melanjutkan undang-undang penanaman modal tahun 67, kan begitu. Nah, karena ada disparitas ya, kesenjangan yang sangat tajam ini meresahkan masyarakat yang resah ini butuh wadah seperti tadi yang saya katakan, butuh pimpinan gitu loh. Nah, kira-kira FPI berada di pusaran itu gitu. Ya kan, karena ada orang yang kemudian berpendapat kenapa harus Habib Rizik misalnya, kenapa harus FPI? FPI berada di tengah keresahan masyarakat, kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan siapa FPI ini? FPI ini adalah dengan gerakan 212 misalnya ya, itu gerakan populisme ya, populisme agama, ya kan, akibat dari ketidakadilan ekonomi dan politik, akibat liberalisme yang terjadi sekarang ini gitu loh, ya kan. Ya, kira-kira seperti itu, bahwa ini sekarang ini muncul gerakan populis ya kan, yang dipimpin oleh populisme agama yang dipimpin oleh Habib Rizik gitu. Kita tidak bisa menafikan itu ada satu kenyataan ya, bagaimana mobilisasi mereka yang sangat masif ya, sangat besar, sangat masif. Kemudian waktu kepulangan Habib Rizik kemarin dari Arab juga Saudi, sambutannya besar gitu. Itu besar, satu kenyataan yang kemudian harus dilihat secara objektif gitu. Secara objektif bahwa ini ada masalah di Republik ini. Saya pikir pandangan saya terhadap munculnya FPI seperti itu. Walaupun FPI sendiri lahir kira-kira kan tahun 98 ya, di saat transisi lah itu. Ya, gerakan reformasi sedang kuat-kuatnya menghadapi era Habibie lah munculnya ini. Orde Baru pada waktu itu. Tapi kenyataan sekarang ya, rakyat butuh wadah, rakyat butuh pimpinan gitu loh. Keresahan itu harus menemukan itu. Dan negara harus menempatkan FPI dan masa yang mendukung FPI dalam posisi seperti itu menurut saya. Tapi ya buat saya tidak menarik juga ketika energi negara hari ini habis untuk mengurusi FPI. Negara tidak perlu berposisi seperti itu. Negara tinggal melakukan atau membuat satu kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat senang, rakyat bahagia, gitu loh, rakyat bahagia. Kalau itu dilakukan oleh negara, ya kan, populisme itu tidak akan muncul, gitu loh. Tapi selama negara dianggap oleh rakyatnya tidak adil, hanya menguntungkan segelintir orang, ya, atau 1% orang atau oligarki, ini akan terus terjadi. Mau direpresi sebesar apapun, sekuat apapun, seperti gerakan sebelum 98 yang tadi kita bicarakan, itu tetap akan memunculkan satu perlawanan. Toh misalnya kemudian Habib Rizik, ya kan, dihentikan gerakannya, akan muncul lagi gerakan-gerakan yang baru. Entah nanti populisme bukan agama gitu loh, ya kan, atau gerakan yang lain akan muncul selama disparitas, keresahan itu tetap ada terjadi ya. Ya, saya pikir ini presiden harus mengerti itu, harus mengerti ya. Ya mudah-mudahan harus memahami duduk persoalannya gitu loh. Karena saya berpikir bahwa karena saya pernah mengalami tindakan represif, pengalaman lah ya kan. Tindakan-tindakan represif saya pikir tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu justru akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan gitu loh. Padahal saat ini Indonesia butuh persatuan gitu loh, untuk bangkit. Front persatuan ya. Iya, persatuan semua unsur bangsa ini. Dan sejarahnya tadi sudah kita sampaikan bahwa kita memiliki unsur gerakan, kita harus bersatu, jangan menimbulkan konflik lagi. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi dan itu mengakibatkan adanya krisis. Bahkan dibilang resesi, kan begitu. Dan ini rakyat ini sedang susah.
ambil kebijakan-kebijakan yang membahagiakan rakyat, menerapkan rakyat. Makanya saya sering mengatakan, kalau belum bisa membahagiakan rakyat, jangan pernah ambil apa yang sudah mereka nikmati. Saya sudah wanti-wanti seperti itu, ya kan? Dan saya mengatakan ke kawan-kawan seperjuangan saya, posisi kita sekarang ini adalah apa yang dilakukan pemerintah yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritik, yang membahayakan kita lawan. Nah, saya pikir seperti itu. Supaya apa? Negara ini tetap dalam koridor apa? Koridor cita-cita proklamasi Indonesia tahun 45. Apa cita-cita proklamasi bangsa Indonesia tahun 45 yang diproklamasikan oleh Soekarno, oleh Hatta itu? Itu tercantum dalam Declaration of Independence-nya bangsa Indonesia. Apa itu? Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya ada Pancasila. Kita harus kembali ke sana. Negara harus kembali ke sana. Masyarakat harus kembali ke sana. Karena itu filosofi kita dalam berbangsa, itu dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, dan itu bintang arah. Masyarakat yang akan kita tuju, masyarakat seperti apa? Ya masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang bermusyawarah, tidak gontok-gontokan, tidak saling menghajar di sosmed, di dunia nyata gitu loh. Dan masyarakat yang sejahtera, gitu loh. Kita harus Indonesia harus kembali ke sana. Makanya kenapa tadi saya katakan tidak boleh kita melupakan sejarah. Supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita punya dasar. Apa itu Pancasila? Makanya PRT ngomong, mari kita menangkan Pancasila. Supaya apa? Tidak ada konflik. Masyarakat sejahtera, tidak ada disparitas, tidak ada konflik. Gitu loh. FPI juga kan dalam ceramah-ceramah, terutama Habib Rizik ya, selalu dalam pidato-pidato beliau juga tetap mengedepankan Pancasila. Terus lantas dengan tabrakannya ini antara negara dengan FPI ini, apa yang dipermasalahkan? Mungkin begini ya, dalam Islam itu kalau ada konsep yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin posisi yang diambil oleh FPI itu posisi nahi munkar, ya kan? Menurut mereka ini ada kemaksiatan, ada pelanggaran gitu loh. Mereka berbicara sangat keras terhadap persoalan-persoalan itu, karena mereka mengambil posisi nahi munkar. Tapi saya pikir apapun sekarang ini, ya siapapun sekarang ini, itu harus kemudian memiliki prinsip bahwa persoalan umum, persoalan bangsa itu harus ditempatkan lebih tinggi dari persoalan kelompok, persoalan partai, persoalan golongan, atau persoalan individu. Nah, sekarang kita sedang jauh dari kepentingan bersama ini. Liberalisme telah menjadikan kita membela kepentingan kita masing-masing. Itu anti Pancasila. Karena Pancasila adalah kesejahteraan umum di atas kesejahteraan pribadi ataupun golongan. Kepentingan umum lebih tinggi nilainya dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Saya pikir kita harus kembali ke sana. Kita harus menjadikan Pancasila untuk dimenangkan kembali sesuai dengan cita-cita proklamasi. Kalau kita kembali ke situ, siapapun itu, gitu loh, baik yang ada di partai, ada yang di negara, ada yang di ormas, konflik ini tidak akan terjadi. Permasalahannya adalah, Mas Jabo, semua mengklaim itu atas dasar Pancasila, Undang-Undang 45, tapi pada prakteknya seperti apa? Tidak boleh menyalahkan pihak lain. Saya katakan bahwa jangan menjadikan bahwa kita merasa diri kita paling benar. Merasa diri kita paling hebat, gitu loh, ya kan? Mau amar ma'ruf nahi munkar pun kita harus tahu, ya kan, bahwa ini Indonesia, gitu loh. Saya pikir begini, kenapa kemudian yang namanya Wali Songo, kalau kita ingat sejarah, dalam waktu yang sangat cepat, bisa mengubah masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang religius, tanpa kekerasan, gitu loh. Kenapa? Karena mereka menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, baru berbicara masalah
agama. Gitu loh, baru mengisi, Iya. ya kan, ajaran-ajaran agama. Contoh, Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia, kita cek. Zaman apa? Zaman Majapahit mau runtuh. Pada waktu itu terjadi perang saudara. Rakyat kelaparan. Karena orang sibuk perang, pertanian tidak diurus. Tidak Ya berjalan. kan? Ya. Rusak. Yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim membangun bendungan. Ya kan? Membuat sawah. Food estate lah. Ya, ya. Food estate kapitalistik juga. Ya kan? Ini masyarakat gitu. Nah, setelah perut mereka kenyang, Iya. setelah perut mereka kenyang, baru ya kan berbicara masalah Tuhan, gitu loh. Nah, saya pikir kita harus mengedepankan itu. Oke. Ini Indonesia tidak suka dengan apa namanya kekerasan, ya kan, membuli gitu loh. Nah, sekarang ini kita sebetulnya dalam titik yang sangat jenuh karena di medsos tiap hari baik itu Twitter, Facebook isinya adalah ujaran kebencian. Ya, ini harus dihentikan gitu loh. Siapapun, Ya. gitu loh. Tidak boleh di antara anak bangsa ini saling menyakiti. Betul. Kalau kita sebagai Muslim, ya tentunya kita juga punya aturan-aturan atau indikator bagaimana kita di dalam bermuamalah, kan begitu. Iya. Tidak bisa kemudian menyalahkan orang, menyerang orang, merasa diri kita paling benar. Iya. No way. Kembali lagi ke urusan FPI. Korban sudah berjatuhan. Terlepas benar atau salah, 6 orang pengikut FPI hilang nyawanya. Menurut Mas Jabu, langkah-langkah yang sudah dilakukan itu apakah bisa mengatasi keadaan antara konflik antara negara versus FPI hari ini? Berdemokrasi itu harus punya dasar. Demokrasi itu dasarnya adalah hukum, penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini harus adil, ya kan? Harus adil. Apa yang menjadi persoalan hukum sebetulnya sekarang ini gitu loh. Itu yang harus kemudian didudukan secara adil. Bagaimanapun juga saya berposisi negara tidak boleh melakukan kekerasan terhadap rakyat, siapapun itu. Ya kan? Persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum. Karena itu akan menimbulkan luka, akan menimbulkan trauma, akan menimbulkan dendam. Gitu. Regenerasi dendam Nah, nanti. kan? Sampai kapan kita hidup berbangsa dan bernegara selalu dihegemoni oleh kedendaman, gitu. Ajaran mana? Ajaran apa? Gitu loh, yang kemudian menghalalkan, ya kan? Kita menyakiti orang lain atau membunuh orang lain. Saya pikir semua harus introspeksi, semua harus otokritik. Gitu. Jangan kemudian kita saling menyakiti. Kita sudah punya trauma tahun 65, tahun 98, 48, ya kan? Jangankan itu 85. Azas itu loh, azas tunggal yang dulu kita Hadapi sama-sama. ya kan? Ya, itu jangan lagi. Akhirnya apa? Ini juga sebetulnya problem. Kenapa kita selalu orientasinya ke dalam? Ini juga harus kita pikirkan dalam hal politik. Sebagai negara besar itu mestinya orientasinya harusnya keluar, kan begitu. Kita selalu ribut di dalam gitu loh. Nah, keributan ini kalau kita tarik ke historisnya, itu pasti ada orang yang punya kepentingan. Nah, yang punya kepentingan itu dalam sejarahnya adalah pemegang kapital, kan begitu. Nah, sekarang yang memegang kapital apa? Kita namakan oligarki. Oligarki kalau mau merampok itu selalu menimbulkan konflik. Saya khawatir ada masalah-masalah seperti itu. Iya. Betul. Kan kalau dalam Islam dua orang berkonflik akan masuk nih bisikan-bisikan setan. Ya, yang terkutuk kan. Iya. Nah, hari ini negara sama FPI ribut. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan pas ini. Iya. Nah, sudah tepat belum langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat, terutama ya negara dalam
melaksanakan aparatur negara ini untuk menghadapi FPI? Saya pikir tadi saya katakan bahwa kalau masalah hukum, mari kita selesaikan secara hukum, ya kan? Siapapun jangan melakukan kekerasan, apalagi negara, ya kan? Negara kan yang memiliki keabsahan melakukan Aspek legalitas ya, otoritas. Dia yang punya instrumen kekerasan secara resmi, diatur oleh undang-undang. Hanya negara yang memiliki, mereka punya polisi, punya tentara gitu loh. Nah inilah ngerinya tuh ide-ide anarko bakal hidup kalau bicara otoritas negara ini. Ya maka itu saya pikir, saya pikir jangan kemudian mudah sekali menggunakan instrumen-instrumen kekerasan gitu loh untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Traumatik. Saya lebih setuju masalah dialog gitu loh. Dengan urusan Papua saja, kami mengusulkan mari kita dialog. Gitu loh. Karena yang untung dari konflik di Papua salah satu contoh itu adalah investor. Gitu loh. Ya kan kalau orang Papua mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua, sebagian orang mengatakan yang menjajah mereka itu investor. Kalau kita menjajah Papua kayak Belanda menjajah, kita sudah kaya raya. Masalahnya kaya raya gitu loh. Jadi konflik ini yang akan untung adalah kembali ke kekuatan kapital. Itu Fidel Ampera juga dalam bahasa agamanya wa bainahuma, di antara keduanya ini. Ya kan? Jadi di antara keduanya ini, ya kan? Akan masuk ini. Jadi seperti itu. Terlepas apapun, saya pikir mari kita bermusyawarah, penegakan hukum di jangan menggunakan kekerasan lah gitu loh, supaya bangsa ini kembali menjadi bangsa yang beradab, ya kan, bangsa yang damai, ya kan, seperti citra Indonesia di luar negeri kan orang yang suka damai, orang yang ramah. Mari kembalikan itu, gitu loh. Mari kembalikan. Dengan cara apa? Pengembalian itu dengan cara bagaimana kemudian kita bergotong royong supaya masyarakat ini sejahtera. Jangan ada yang kemudian golongan apapun atau partai manapun ingin menguasai semuanya, kemudian menyakiti satu dengan yang lain. Gitu loh. Ya kan? Itu gitu loh. Nah, harusnya kembali lagi tadi diskusi kita Mas Jabo, pakai analisis sejarah nggak sih untuk menghadapi keadaan yang dihadapi pemerintah ini? Misalnya contoh ya, saya potong sebentar. 84 meletus sebuah kejadian yang hari ini bisa menciptakan traumatik Tanjung Priok, ya kan? Dengan almarhum Amir Biki misalnya. Terus rentetan-rentetan sejarah, negara dengan agama selalu dibenturkan oleh keadaan. Dalam hal ini agama adalah ya mayoritas Islam, ya kan? Dari Tanjung Priok, Lampung, ya kan, sampai bom rentetan teroris di mana-mana. Toh nggak ada berhentinya ini antara negara dengan agama ini. Maka dari itu, jadi kita kan tadi sudah bicara tentang sejarah, ya, tentang Bung Karno. Betul. Ya, terlepas apapun ya, misalkan tentang Nasako, bukan masalah apa-apa ini, tapi aspek persatuannya itu, ya kan, bahwa sekarang ini kita harus bersatu lah, harus bersatu, dan sejarah juga sudah memberikan satu konsep ya, apalagi para pendiri bangsa kita harus bersatu. Kenapa kita harus bersatu? Karena sebetulnya persoalan kebangsaan setelah kita proklamasi itu sudah selesai, gitu loh, udah selesai, ya kan? Yang menjadi persoalan kemudian, kenapa muncul lagi secara manifest, gitu loh, kelompok-kelompok yang kemudian menimbulkan konflik itu, karena sistem setelah reformasi ini sangat liberal, sangat liberal. Maka sebagai salah satu solusi, kita harus mengembalikan semangat kebangsaan ini dalam bentuk institusi negara. Satu contoh misalkan MPR kita fungsikan lagi, bahwa representasi bangsa Indonesia itu ada di MPR. Ya kan, bukan hanya representasi, MPR punya wewenang untuk membuat satu haluan. Supaya apa? DPR, pemerintah, dari dalam memutuskan undang-undang dan kebijakan sesuai dengan apa yang disepakati oleh bangsa kita. Gitu loh. Indikatornya apa? Indikatornya tetap
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ya. Isi bisa diamandemen, tapi semangat kemerdekaan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 ini yang harus menjiwai dari semua undang-undang, semua aturan, semua kebijakan. Kalau kita tidak ke sana, terus liberalisme ini dipelihara, oligarki yang berkuasa, nanti seperti Majapahit. Kita bisa bubar di tengah Satu-satu jalan. terpeleceti ya. Ya. Itu yang Ini sangat bahaya. Disintegrasi nanti. Ya itu gitu loh. Jadi semua harus memahami itu gitu loh. Kalau berbicara tentang retorika bahwa ini Pancasilais, yang ini juga Pancasilais, tapi tindakannya kan tidak. Iya. Kan itu. Gitu. Aplikasinya. Tindakannya kan Ya, tidak. karena ini dua-duanya klaim. Ya itu gitu Ya, loh. kan? Jadi marilah kita kembali ke Pancasila yang sebenar-benarnya seperti yang diamanatkan ya oleh para pendiri bangsa kita, seperti yang diamanatkan oleh preambul Undang-Undang Dasar 45 gitu loh, bahwa kesejahteraan umum ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa Ya. dan lain-lain itu yang harus diwujudkan sekarang ini. Kira-kira Mas Jabo, apa usulan-usulan untuk menghadapi situasi konflik ini yang udah head to head ini? Kalau saya amati ya mungkin nanti pemangku-pemangku yang menjabat bisa menyaksikan channel kita ini. Saya berpikir begini, jadi kalau ada masalah hukum ya selesaikan secara hukum supaya pengadilan yang memutuskan. Tetapi lebih baik sekarang ini ya kita di dalam menyelesaikan setiap persoalan itu duduk bermusyawarah gitu loh, bermusyawarah. Kalau permusuhan ini yang terus dipelihara, itu yang akan untung ya satu kekuatan kecil bangsa Indonesia tetap akan rugi. Dan masyarakat saya pikir sudah jenuh dengan situasi seperti ini ya. Belum pandemi, belum menghadapi berakhir, ekonomi, belum menghadapi persoalan sosial yang lain, tidak bisa, anaknya nggak bisa sekolah, ya kan? Mau bekerja juga takut, mau bergaul sama yang lain takut gitu loh. Kita sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, gitu loh. Kecuali memang kemudian di tengah kerumitan ini mau ada yang mengalihkan isu misalnya gitu loh. Itu saya pikir. Wah itu keji sekali lah. Kalau ada skenario seperti itu buat saya, aduh. Saya pikir itu nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan lah, tidak relevan lah buat bangsa saya. Dan negara Iya, gitu. artinya Lebih baik apa? Ya sama-sama menderita, mari kita bergotong royong supaya kita bisa bangkit kembali, gitu loh. Masyarakat tenang, Ya nyaman, bisa bangkit kembali, aman. menjadi Indonesia menjadi bangsa yang besar. Iya, UKM menjadi bergerak. dunia. Oh iya, betul. gitu loh. UMKM bergerak, gitu loh, ya kan. Buat apa ngabisin energi buat saya seperti ini? Nah, maka dari itu, jadi ayolah kembali kita memegang teguh Pancasila ini sebagai azimat bangsa Indonesia untuk membangun dirinya, walaupun dulu zaman kita muda kita pernah menolak Pancasila, ternyata heroik itu. Ya kan, setelah pengembaraan intelektual. Tapi nggak habis juga ya kita. Kan, Ya ternyata kan? Pancasila ini ya memang ya Indonesia ini adalah Pancasila ini adalah Indonesia gitu loh. Bukan kelompok ini, bukan kelompok kita, ini Indonesia. Iya, itulah dari pengalaman-pengalaman kita, Mas Jabo, harusnya kan represif yang dilakukan oleh pemerintah juga nggak bisa memberangus. Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Ah ini Sejarah sudah membuktikan. sejarah sudah membuktikan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita mau diberangus gitu dulu. loh. Tadi mulai tahun 1888, ya kan, sampai sekarang. Sampai hari ini. Ya kan, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dengan cara-cara yang persuasif harusnya. Ya, yang memanusiakan manusia, Iya. yang beradab. Saya ingat era tahun 2000-an ke atas, saya ketika terjadi rentetan bom oleh kelompok-kelompok radikalisme Islam. Bom apa nih? Jangan nyinggung-nyinggung bom saya. Oh enggak, kan ini kan 2000-an kan. Oke. Jenengan kan siap. 97, 98. Oke. Artinya banyak program-program deradikalisasi. Artinya kan Ini proyek atau bukan? Iya, enggak, saya nggak bicara proyek. Oke, Pak. oke. Artinya kan banyak program-program deradikalisasi. Harusnya ketika kita sudah memiliki pengalaman dalam masalah deradikalisasi, ya kan? Harusnya udah punya ilmu dong. Ya kan? Ya. Bagaimana mengantisipasi, ya kan? Gerakan-gerakan yang dianggap merongrong marwahnya
negara dalam hal ini pemerintah. Tapi kenapa tidak diaplikasikan ketika hari ini pemerintah versus FPI? Salahnya di mana? Atau seperti apa ini Mas Saya Jabu? pikir deradikalisasi yang paling efektif itu adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena kita tidak usah mengikutilah politik hubungan luar negeri kita, misalkan ada negara yang menekan kita untuk mengangkat isu ini, isu itulah. Kita harus kembali ke jati diri bangsa, gitu loh. Saya bukan masalah menafikan deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh negara, gitu loh. Tapi itu hanya istilahnya itu kalau orang sakit itu hanya obat Penurun panas. Iya, penurun panas saja. Nanti akan kambuh lagi. Karena apa? Akar persoalannya bukan itu. Kan begitu. Betul. Ini ternyata sakitnya hepatitis gitu. Ya itu yang harus diselesaikan. Dikasih gitu antivirusnya. loh. Jangan dikasih obat anti sakit terus, kan begitu. Jadi ini sekarang ini harus fair gitu loh. Tadinya saya sangat berharap ya, karena saya sama-sama dari Solo. Dari Solo Raya kan. Saya sangat berharap sekali gitu loh. Kita yang mana ini Solo, Bos? Sangat berharap sekali dengan nawacita, Iya, kan. betul. Revolusi mental itu kita punya harapan. Kita paling punya harapan. Waduh, ini akan terjadi satu revolusi dalam tanda kutip ya, perubahan yang sangat fundamental. Tapi kan kemudian sampai sekarang kan itu belum terjadi. Jadi saya pikir tetap bahwa secara real apa yang harus dilakukan negara dalam melaksanakan program deradikalisasi adalah membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, Pak Mahfud. Itu obat yang paling mujarab. Yang paling mujarab. Nah, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai, santailah. Terus ada Ini diayun terus nih, diayun terus. mumpung waktu beliau mahal. Ya kan? Waktu beliau mahal, ini aja harus ada represif tekanan waktu ini. Iya, Kalau kan? enggak, orang biasa ditekan masalahnya. Kita partikelir jadi ya. Biasa dengan cara lembek nggak mungkin dapat waktunya Mas Jabu ini. Saya justru dengan cara lembek saya bisa, tapi kalau dengan cara yang keras saya lawan gitu loh. Ampun. Bro Teguh kan, wah Iya, biasa kan? dia. Ya. Satu lagi, Mas. Ada salah satu tokoh bangsa menyarankan. Ya sebetulnya apa yang saya tangkap dari pendapat Mas Jabu, duduk bareng. Ya kan? Bahwa HRS duduk bareng dengan presiden. Ini bisa mengatasi keadaan nggak yang ya memanas lah dalam beberapa hari ini? Dalam rangka apa duduk barengnya? Iya, misalnya untuk mengademkan suasana. Strategis apa enggak sih? Ya untuk sementara mungkin bisa, Iya. tapi untuk jangka panjang saya pikir nggak akan efektif. Belum tentu itu obat ya. Obatnya bukan itu. Belum tentu obat. Ya. Obatnya bukan itu, gitu loh. Karena tadi saya katakan itu bahwa ini ada populisme itu karena Keadaan. keadaan. Dan keadaan itu yang harus diselesaikan gitu loh, bukan yang di sini. Walaupun dalam hal silaturahmi itu baik gitu loh, tapi tidak cukup. Saya pikir tidak cukup. Karena problem pokoknya bukan di situ. Bukan di situ. Ya kan, ini bukan masalah sakit hati atau apa gitu loh. Ini persoalan orang banyak sebetulnya gitu loh, yang kemudian ya harus diselesaikan akar masalahnya. Jangan fragmentasi atau jangan hanya pokoknya ini akar persoalannya bahwa Indonesia ini harus kembali ke semangat pasal 33 paling tidak gitu loh, bahwa harus kekayaan ini harus untuk kemakmuran, jangan dikasih ke sebagian orang. Dan saya pikir yang dirasakan oleh masyarakat di luar sana itu adalah begitu, bahwa ini ada diskriminasi, bahwa kalau Bung Karno bahwa Indonesia itu untuk semua gitu loh, bukan untuk satu golongan, bukan untuk segelintir orang. Saat ini negara harus membuktikan itu. Kalau itu tidak, ya sudah, gitu loh. Tetap akan ada kekuatan-kekuatan baru yang, misalkan kemudian FPI bisa diselesaikan,
tetap akan muncul kekuatan. Diselesaikan maksudnya apa ini? Ya selesai misalnya persoalan dengan FPI ya semua bisa ingkrah gitu loh. Ya tidak ada masalah gitu loh. Tapi karena akar persoalannya nggak clear, tetap akan muncul kekuatan-kekuatan baru. Yang penting kalau menurut saya siapapun ya karena kita sudah punya filosofi, punya dasar sebagai pondasi membangun persatuan gitu loh. Itu tidak boleh keluar dari koridor itu, dari Pancasila gitu loh. Mau organisasi apapun karena ini di Indonesia kita harus menjunjung tinggi itu. Gitu loh. Betul. Kan begitu. Betul. Syarikat Islam dulu walaupun mereka menerima pan-islamisme yang internasionalis, mereka tetap mengerti persoalan-persoalan kebangsaan. Betul. Saya pikir itu yang harus dipahami oleh semua orang gitu. Tapi saya Dan jangan merasa diri kita paling benar. Karena kita sudah punya koridor-koridor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Tapi saya gregetan juga ya, banyak orang pintar sebagai pemangku, ya kan, yang memiliki jabatan untuk bisa mengatasi itu. Pintar baik tidak dia. Pintar tapi baik tidak gitu. Sejarah, Pintar patriotik tidak misalnya gitu loh. Punya rasa kemanusiaan tidak. Banyak orang pintar tapi kepintaran itu kemudian menjadi alat untuk memanipulasi pihak lain gitu loh demi keuntungan kelompoknya, partainya, pribadinya. Problem kita sekarang itu. Problem kita semua orang menganggap dirinya ini yang paling top, harus di gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi. Gitu loh. iya. Sekarang Sedih kita ini melihat Indonesia ini, sebetulnya kita sedih karena nggak ada panutan, nggak ada contoh yang baik gitu loh buat generasi kita, buat anak-anak kita ini. bahasa agamanya uswatun hasanah. Oke, boys and girl, tampaknya Mas Jabo sudah berkeringat itu. Ya. Mengurai, membedah permasalahan bangsa dari masa prasejarah, bukan prasejarah ya, dari sejarah-sejarah yang lalu sampai kondisi kekinian. Mungkin untuk closing statement nih Mas Jabo, apa yang ingin disampaikan terhadap konteks negara kita hari ini? Tidak ada persatuan kalau masyarakat tidak sejahtera. Supaya kita rukun, bisa bersatu, satu nasib, satu tujuan sebagai bangsa, sebagai umat manusia. Ya, kesejahteraan ini harus dipenuhi. Kesejahteraan. Ya, dan karena kita Indonesia, mari kita jadikan Pancasila ini sebagai jati diri bangsa, sebagai jiwa kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya kan, berbangsa, itu loh, supaya kita bisa sejahtera, bisa damai, dan kita menjadi bangsa besar, menjadi mercusuar dunia, karena syarat-syaratnya semua kita miliki. Tinggal manusianya, pemimpinnya, sistem masyarakat yang mau kita bangun seperti apa. Kita kalau kemudian bisa menerapkan Pancasila seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, ya, Indonesia akan menjadi negara besar, menjadi superpower, dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Wah, mantap. Oke, boys and girl, luar biasa apa yang dikatakan oleh Mas Jabo. Kuncinya adalah keadilan dan kesejahteraan. Kita akan sudahi tema kita agama dan revolusi pada hari ini. Semoga ini akan menjadi wacana bagi masyarakat, bagi pemangku kebijakan. Semoga bangsa kita selalu pada role Pancasila dan Undang-Undang 45 ya, Mas Agus ya. Ya, Saya terkagum-kagum yang digambarkan oleh Mas Jabo. Pancasilais sekali, ya kan? Stigma-stigma yang ada terhadap sosok aktivis Mas Jabo yang tidak bisa dihapus dengan gerakan kirinya, ternyata terbantahkan hari ini bahwa beliau sangat Pancasilais dan sangat memegang teguh Undang-Undang Dasar 45.
Terima kasih boys and girl untuk menyaksikan tayangan ini di Digra TV. Kita akan lanjut lagi di tema-tema lainnya yang mungkin lebih menarik dan membangkitkan adrenalin. Siapkan kuota lo yang banyak untuk menonton Digra TV. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Relakan darah juang kami.